Judy, can you hear me? Because I cannot really hear you. Okay, I give the word to you. So please continue. Oke, thank you, Demi. Selamat sore. Sebelumnya saya mau menyapa ini ada orang yang hadir di sini, ada Ibu Fani sama Ibu Fitri ya. Selamat sore. Dan selamat sore juga Bapak Rindra. Selamat sore. Ya, sore Pak. Bapak, ini saya sangat terhormat sekali kedatangan Bapak di sini sebagai narasumber yang terima kasih Bu. Bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa dan benar-benar pemula Pak. Jadi saya sangat terhormat sekali dan Bapak meluangkan waktu untuk hadir di sini dan untuk share program Bapak untuk perluasan pekerjaan kita ya Pak, seperti itu ya kurang lebihnya ya Pak. Ya. Ya, ini Bapak Rindra ini adalah CEO dari Kedai Kopi Kekinian ya Pak ya. Dan ini saya tidak akan menjelaskan Bumpi itu apa, nanti mungkin Rindra sendiri yang akan menjelaskan Bumpi itu apa dan bergerak di apa saja gitu ya Pak. Oke. Monggo Pak, saya persilahkan waktunya. Baik, terima kasih. Oke, sambil proses untuk share video ini, beberapa yang sudah kami lakukan dari Bumpi Center ini bukan hanya dari pelatihan untuk pesantren, tetapi juga yang sudah kami lakukan ini adalah untuk Aliansi Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki Tekstil Indonesia atau APGATI. Dan itu salah satunya untuk pekerja-pekerja buruh yang ada di pabrik-pabrik mungkin seperti itu ya. Kemudian juga nanti akan kita lakukan juga pelatihan barista ini khusus untuk badan usaha milik desa. Itu badan usaha milik desa ini akan bekerja sama dengan beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat juga, dan mungkin skalanya akan lebih besar dibanding dengan pesantren-pesantren yang ada di yang sudah kita lakukan. Oke, ini saya akan share video dari tentang sejarah kopi dulu ya. Ini adalah materi yang kita berikan untuk para santri yang ada di pesantren. Salah satunya ini, setelah itu nanti ada beberapa video-video lainnya. Baik. Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi, namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi seperti Indonesia. Budaya minum kopi sudah ada sejak lama. Umat Islam memulainya sejak tahun 1400 yang silam, yang dibawa oleh masyarakat Yaman dari Ethiopia. Orang Afrika, terutama Ethiopia, telah mengenal kopi sejak tahun 800 sebelum Masehi. Dan sumber lain mengatakan, kesaksian dari ilmuwan muslim terkemuka, Al-Razi dan Ibnu Sina, menyatakan kopi telah dikenal di kalangan umat Islam pada awal abad ke-10. Minuman ini pertama kali dinikmati dan dibudidayakan oleh masyarakat Yaman. Mereka menyebut minuman kopi ini adalah sebagai al-qahwa. Dan konon, peminum pertama kopi adalah kaum Sufi yang menggunakannya sebagai stimulan agar tetap terjaga selama berzikir pada malam hari. Dari interaksi para peziarah Islam tadi dan peran serta dari para pedagang membuat penyebaran kopi cukup pesat hingga merambah keluar dari kalangan Muslim.
Penyebaran kopi tersebut dimulai di wilayah Eropa pada abad ke-17 melalui kota-kota besar terkemuka seperti Venesia, Amsterdam, London, dan Wina. Bicara tentang kopi, orang sudah sangat familiar atau cukup dikenal di telinga. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa itu kopi? Kata kopi berasal dari bahasa Arab, yaitu kahwah, yang berarti kekuatan. Di masing-masing negara ada beberapa penyebutan seperti di Turki dengan sebutan kafe. Di Inggris disebut dengan kopi, di Belanda juga disebut dengan koffie, serta masih banyak sebutan-sebutan lainnya. Di Indonesia sendiri, sebutan kata kopi berasal dari serapan bahasa Belanda. Sementara yang kita ketahui, kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda, salah satunya ada yang namanya tanam paksa. Pada saat penjajahan tersebut, yang ditanam pada saat itu salah satunya adalah kopi. Kopi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Kopi Arabica merupakan produksi terbesar yang ada di dunia, yaitu hampir 60%. Di Indonesia sendiri, kopi jenis ini sekarang berkembang dan menjadi trendsetter bagi penikmat kopi yang ada, di mana sebelumnya adalah kopi Robusta yang berkembang cukup signifikan. Ciri-ciri kopi Arabica: tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl. Karakter bijinya berukuran cukup kecil. Bentuk kopi agak lonjong. Karakteristik rasanya pahit dengan rasa keasaman cukup tinggi. Kadar kafein 50% lebih sedikit daripada kopi Robusta. Kopi Robusta. Kopi Robusta ini merupakan produksi kopi yang ada di dunia, yaitu hampir 30%. Di Indonesia sendiri, kopi jenis ini banyak ditanam sejak zaman Belanda saat tanam paksa dikarenakan tahan hama. Ciri-ciri kopi Robusta: tumbuh di dataran tinggi antara 600 sampai 800 mdpl. Karakter bijinya berukuran lebih besar dari Arabica. Bentuk kopi cenderung bulat. Karakteristik rasa pahitnya dengan rasa keasaman sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Kadar kafein 2 kali lipat dari kopi Arabica. Kopi Robusta lebih tahan hama. Yang ketiga adalah kopi Liberica. Kopi Liberica ini merupakan produksi kopi yang ada di dunia yang hanya 1%. Ciri-ciri kopi Liberica: tumbuh di ketinggian sedang dan banyak di hutan gambut. Karakter bijinya berukuran besar. Bentuk kopi agak sedikit lonjong serta meruncing di ujung. Karakteristik rasanya agak pahit dengan rasa kacang.
Kadar kafein 1,5 kali daripada kopi Robusta. Apapun jenis kopi yang Anda minum, yang pasti kopi memberikan manfaat antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh sang peminumnya. Pemilihan jenis kopi yang akan Anda minum sangatlah subjektif, sesuai dengan kesesuaian rasa kopi yang bisa Anda terima di lidah dan mulut Anda. Ketika Anda meminum segelas kopi, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan gula pada saat Anda meneguknya pertama kali. Hal ini disarankan agar Anda dapat merasakan keaslian daripada rasa kopi yang telah Anda pilih tersebut. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, Anda bisa lebih meningkatkan pengetahuan Anda tentang kopi, baik dari segi jenis maupun aneka penyajiannya. Sehingga pada akhirnya Anda mampu untuk menyajikan kopi kebanggaan dan favorit Anda. Sudahkah Anda minum kopi hari ini? Itu salah satu materi yang kami berikan kepada para santri di pelatihan barista yang sudah kita lakukan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan juga Kabupaten Cianjur pada tanggal 25 kemarin, ya. Dan sebelum mereka memulai sebuah atau membuka sebuah kedai kopi, tentunya mereka juga harus tahu dulu tentang sejarah kopi itu seperti apa. Ya, apalagi mungkin hubungannya dengan pesantren. Ini adalah salah satu, apalagi tadi kita lihat sejarah dari kopinya sendiri, bahwa kopi itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-qahwa atau kekuatan. Dan memang awalnya adalah itu para kaum sufi yang meminum kopi itu untuk berzikir di malam hari, yang kemudian akhirnya bergerak dan akhirnya sampai ke benua Afrika dan juga Eropa dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, ya. Oke. Setelah itu, kami juga selain memberikan tentang sejarah dari kopi, kami juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pengolahan kopi. Dan kebetulan dari Bumpi Center sendiri kita sudah ada kebun kopinya kurang lebih sekitar 4 hektar yang berada di kawasan Kawah Putih Ciwidey Kabupaten Bandung, dan itu ketinggiannya adalah 1800 mdpl. Jadi jenis kopinya adalah jenis kopi Patuha, jenis kopi Arabica maksud saya, dan itu berada di bawah Gunung Patuha. Oke, ini dia salah satu kebun Bumpi Farm namanya, dan ini adalah video yang sudah kita buat juga untuk bagaimana cara proses pengolahan kopi yang akhirnya bisa kita nikmati seperti apa. Ini. Bumpi Center Farm. Bumpi Center Farm merupakan agrowisata edukasi perkebunan kopi yang berada di kawasan objek wisata Kawah Putih, Gunung Patuha Ciwidey, Kabupaten Bandung. Bumpi Center Farm berada di ketinggian 1800 mdpl. Bumpi Center Farm menghasilkan salah satu kopi Arabica terbaik di Indonesia.
Proses pengolahan kopi Bumpi Center Farm dilakukan dengan cara pemilihan dan pemetikan kopi yang sudah matang. Proses selanjutnya dibersihkan dan proses melepaskan kopi kulit ini dengan menggunakan mesin khusus kopi. Setelah dilepaskan kulitnya, proses selanjutnya adalah proses pengeringan biji kopi di greenhouse. Setelah biji kopi kering, kemudian dibersihkan kembali menggunakan mesin untuk menghilangkan kulit kopi yang masih menempel. Proses sortir biji kopi ini merupakan proses terakhir sebelum masuk kepada proses roasting. Proses roasting dilakukan untuk memunculkan aroma khas dari kopi. Pemilihan kopi terbaik sangat menentukan kualitas kopi dari Bumpi Center Farm. Bumpi Kopi, kopi terbaik untuk kebaikan. Nah, itu salah satu tentang bagaimana cara pengolahan kopi yang memang sudah dilakukan oleh dan bahkan sekarang sudah berjalan di Bumpi Farm. Dan memang sebelum mereka membuka kedai, mereka membuka sebuah usaha kedai, harus tahu dulu dong seperti apa proses pengolahan kopinya. Jangan sampai ketika ada yang nanya, Pak ini kopinya seperti apa? Bagaimana pengolahannya? Aduh, saya tidak tahu ya. Nah, itu yang memang kita akan jaga itu biar para pengusaha yang ada di para pesantren atau yang membuka kedai itu mereka juga tahu tentang produk knowledge-nya dari Bumpi Coffee ini. Seperti itu, ya. Oke. Nah, selain bagaimana cara pengolahan Bumpi Coffee yang ada di Bumpi Farm itu, kami juga memberikan tentang
pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang barista. Nah, tentunya juga barista ini, mereka juga banyak yang tidak tahu, ternyata barista ini berasal dari kata bahasa bartender yang berarti dari Italia, menyajikan. Nah, itu mereka, ini barista yang hanya menyajikan atau membuat sebuah kopi. Nah, itu juga mereka harus tahu dulu tentang yang namanya barista seperti apa. Ini saya akan share videonya tentang sekilas tentang barista, ya. Baik, Pak. Ini dia videonya. Apa yang barista kerjakan? Umumnya, barista memang bekerja di kedai-kedai kopi, bar kopi, atau coffee shop. Dan biasanya mengoperasikan mesin-mesin espresso komersial yang cenderung rumit. Tugas mereka adalah mengukur seberapa besar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk membuat espresso. Terutama karena espresso dikenal sebagai minuman yang agak ribet, sehingga membuat espresso secara manual pun dianggap sebagai pekerjaan yang penuh keterampilan. Selanjutnya, barista juga membuat dan menyiapkan minuman-minuman yang memakai campuran susu. Entah itu cappuccino, latte, atau variasi keduanya. Menyajikan kopi-kopi semacam itu bukan pekerjaan yang hanya sekedar mencampurkan susu ke dalam espresso saja, tetapi memerlukan keterampilan dan skill tambahan lagi untuk meramu. Apakah susunya harus di-froth, di-steam, atau di-foam? Sebelum akhirnya menyempurnakan sentuhan di minuman itu yang sekarang Anda kenal dengan latte art. Di luar menyiapkan espresso dan minuman-minuman lain, seorang barista yang terampil juga dituntut memiliki pengetahuan yang baik tentang seluruh proses kopi agar bisa menyiapkan secangkir kopi nikmat yang tidak akan terlupakan oleh pelanggannya. Karena tidak lucu juga kalau kita bertanya, single origin, apa yang diseduh hari ini? Namun dijawab single origin Aeropress V16 oleh si barista. Karena itu pula, untuk menjadi seorang barista diperlukan latihan demi latihan. Bahkan tak jarang mereka mengikuti kelas-kelas dan pelatihan barista selama bertahun-tahun sebelum ditahbiskan dengan predikat ahli atau expert dalam bidang meracik kopi bernama barista. Perkembangan barista. Popularitas kopi yang kian tahun kian meningkat pun ikut menaikkan gengsi dan popularitas para peracik kopi bernama barista ini. Di banyak negara yang memiliki kultur minum kopi, seorang barista bahkan bisa memperoleh pendapatan per jam yang fantastis. Di Australia, pendapatan rata-rata barista ini bisa mencapai lebih dari $35 per jam. Menyusul belakangnya adalah Oslo, Norwegia, dengan pendapatan barista $28 per jam. Kesimpulannya, memiliki dedikasi penuh dan selalu bersikap profesional barangkali adalah salah satu alasan mengapa barista di luar negeri cenderung dihargai begitu mahal. Karena sejatinya, profesi barista bukan hanya sekedar tukang bikin kopi lalu selesai.
Mereka adalah seniman yang tahu betul seberapa banyak takaran dan campuran yang diperlukan untuk menyajikan espresso dan variasinya. Jika pelanggan memesan cappuccino, maka mereka akan benar-benar meraku cappuccino, bukan latte ataupun sebaliknya. Selamat minum kopi. Nah, itu dia tentang pengetahuan tentang barista, ya. Oke. Setelah kita mengadakan pelatihan dan memang kita berikan bagaimana cara membuat kopi dari mulai beberapa menu yang akan kita berikan, yang sudah kita berikan ini adalah mulai dari cappuccino, kemudian avocado coffee, kemudian juga cafe latte, kemudian juga hazelnut coffee, hazelnut coffee, vanilla coffee, dan masih banyak lagi menu-menu lainnya. Tentunya mereka juga harus merasakan ketika buatan apa yang sudah dibuat oleh barista. Artinya, ketika kita sudah buat, mereka harus merasakan ini kopi atau bukan. Itu yang jadi pertanyaannya. Ketika mereka ini bukan kopi, oke, sekarang Anda harus menikmati, misalkan ini adalah sebuah kopi. Misal ini adalah sebuah kopi. Misal ini sebuah kopi, dan itu harus dinikmati benar atau kopi. Ini enak atau tidak. Itu dibutuhkan kejujuran dari para santrinya. Oh, ternyata yang biasa saya beli di kafe-kafe, ternyata ini bisa dibuat juga ya, sesimpel ini. Mungkin seperti itu, ya. Dan setelah mereka mencicipi kopi-kopi yang sudah kita buat dari baristanya, dan mereka juga akhirnya kita coba mengarahkan mereka untuk membuat kopi sendiri dengan pendampingan dari barista yang ada di pelatihan itu. Dan ternyata mereka berpikir, kok gampang ya membuat kopi? Ya, oke. Secara teoritis mungkin gampang, tapi secara prakteknya ketika mereka harus membuat kedai, mereka juga harus siap ketika ditanya, ketika harus menyajikan dengan cepat, ketika harus menyajikan dengan takaran-takaran yang tepat juga, dan juga ketika mereka harus menyajikan dengan bawelnya customer seperti itu. Itu yang mereka harus hadapi seperti itu, ya. Oke. Setelah kita melakukan pelatihan barista, di situ kita mengadakan sebuah proses namanya kemitraan dengan Bumpi Center. Artinya kemitraan ini dengan Bumpi Center dengan pesantren. Bagaimana? Sementara kami sudah tidak punya modal. Itu yang kita hadapi dari pesantren. Sementara kami tidak punya modal untuk membuat kedainya, untuk alat-alatnya, untuk beli bahannya. Nah, kami berikan kemudahan. Di situ kemudahannya adalah kita berikan inventaris berupa alat kopi, di mana alat kopi itu adalah manual, tidak dengan mesin, ya. Manual itu di situ kita ada mocha pot, kemudian juga di situ ada gelas ukur, di situ ada bagaimana cara membuat espresso dengan mocha pot seperti itu, base kopinya, kemudian juga beberapa alat-alat lainnya, dan kita berikan inventarisir kepada mereka. Kemudian bahannya kita berikan juga, tetapi itu istilahnya adalah kita berikan kelonggaran, silakan ini bahannya pakai, kita ada bahan dengan kontrabon 14 hari. Dan mereka bisa membuka itu setelah laku, baru mereka untuk repeat order lagi untuk bahan-bahannya ke kita. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin itu dulu, ada pertanyaan, silakan bisa langsung saja ditanyakan seperti apa nanti pelatihan-pelatihannya dan lain-lainnya. Kemudian juga karena selain dari pelatihan, kami juga memang memberikan sesuatu yang menu-menu lain. Salah satunya adalah makanan, ya. Karena bukan hanya minuman saja, tetapi ada makanan, dan kita akan memberikan salah satunya adalah menu makanan roti bakar saus kopi. Mungkin belum pernah dengar ya saus kopi seperti apa rasanya. Bahkan mungkin orang Indonesia berpikirnya adalah gorengan. Ada gorengan. Biasanya gorengan itu paling diminati oleh orang-orang Indonesia. Apalagi orang Jawa Barat, gorengan itu paling diminati. Nah, kita akan berikan salah satunya adalah gorengan saus kopi yang rasa pedasnya ada, rasa kopinya juga ada. Seperti itu. Oke. Baik, Pak. Ini Pak, tadi di benak saya setelah Bapak menjelaskan, Bapak bilang kan mungkin nanti akan ada perluasan untuk pelatihan barista ini ke badan usaha milik desa itu. Contohnya seperti apa ya Pak, badan usaha milik desa itu? Oke, Maaf. nggak apa-apa.
badan usaha milik desa itu kalau kalau yang sering disebut adalah BUMDes, Bu. BUMDes itu adalah memang yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Jawa Barat, bukan kelurahan, desa ya. Ini desa-desa yang ada di kabupaten ya. Ini Desa bukan desa. kelurahan ya Pak, beda ya Pak? Ya, kalau desa itu di kota, desa itu di kabupaten, Bu. Kalau Oh, kelurahan itu di kota. Oke. Nah, biasanya desa itu bukan biasanya karena memang desa itu punya badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, kita juga akan memberikan pelatihan buat ke BUMDes-BUMDes yang memang sekarang lagi proses nih karena kita belum masuk ke pelatihannya tapi kita lagi proses dan banyak yang berminat ternyata seperti itu. Karena biasanya untuk pelatihan barista ini mereka harus mengeluarkan budget tertentu dan sementara kita akan ada kemitraan dengan walaupun kita namanya BUMPI, Badan Usaha Milik Pesantren Indonesia, tetapi kita mempunyai kemitraan kayak dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dengan AFGATI. AFGATI itu adalah Aliansi Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki Tekstil Indonesia. Yang mereka juga akan membuka kedai kemitraannya dengan BUMPI seperti itu. baik Pak. Pak, mohon maaf nih Pak, ini kan lebih ke desa dan Bapak bilang ini kalau desa ini lebih ke di kabupaten ya Pak, kayak gitu ya Iya, Pak. betul. Nah, tapi kalau kayak saya juga orang daerah nih Pak dan istilahnya kampung lah dibilangnya kampung kali ya Pak ya karena istilahnya di masih di tempatnya tuh yang terpencil gitu Pak di pelosok lah bilangnya. Kayak gitu kalau misalkan di tempat kami kayak gitu tapi ada keinginan di pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi di tempat kami yang ingin ikut pelatihan ini sedangkan mereka nggak di pesantren itu gimana Pak? Kira-kira akan ada perluasan yang lain lagi atau gimana mungkin Pak? Oke, perluasan ke situ memang kita mengarah ke situ juga, Bu. Artinya bukan hanya di BUMP, Badan Usaha Milik Pesantren. Kalaupun kita sekarang itu adalah yayasan kita adalah Badan Usaha Milik Pesantren Indonesia. Tetapi kemitraan kita bisa meluas, Bu. Bukan hanya sekarang, makanya kita masuk di BUMDes, di desa ya. Kemudian masuk di APGATI, Aliansi Pekerja Buruh di situ. Walaupun kita ini kemitraannya bisa meluas. Ketika ibu atau di daerah ibu yang akan membuka kedai, bagaimana cara membuka kedai, kemudian pingin diberikan pelatihan barista, bisa saja Bu. Artinya nanti kita akan bekerja sama dengan kemitraan dari BUMPI itu sendiri seperti apa, ya. Itu bisa saja. Bukan hanya pesantren, boleh saja dimanapun boleh seperti itu. Baik Pak. Jadi semoga ini nanti kemitraannya makin luas, mungkin bisa sampai ke Jawa Tengah juga ya Pak, karena saya berasal dari Jawa Tengah. Amin, karena memang rencana kita Jawa Barat dulu nih dibereskan nih. Baik. Ada 27 kota kabupaten yang akan kita berikan pelatihan untuk pesantren ini. Yang kita sudah lakukan ini baru Cianjur, Cirebon, sama Kabupaten Bandung. Dan masih ada sisa sekitar 24 lagi yang memang kita akan berikan kota kabupaten. Setelah beres, kita akan masuk ke Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Baik seperti Pak. Itu. Nah. Satu lagi Pak, tadi Bapak bilang untuk pelatihan ini ada budgetnya. Ini untuk budgetnya ini akan dibebankan ke masing-masing peserta atau bagaimana Pak? Kalau untuk pelatihannya sendiri kita tidak memberikan, Bu. Kita free untuk pelatihannya. Pelatihannya free, cuman setelah itu ketika akan membuka kedai di situ ada kemitraan yang memang kita akan ada kemitraan yang memang di situ ada formnya, ada kesepakatannya seperti apa. Seperti itu. Jadi kita pelatihannya free. Tidak dibebankan ke pihak pesantren, tidak dibebankan ke pihak BUMDes, tapi setelah itu ketika ada dari pihak pesantren, dari pihak BUMDes yang akan membuka kedai, di situ ada form kesepakatan seperti apa kemitraannya, kemudian juga bahan alatnya kita berikan, tetapi di situ kita ada kontrabon kurang lebih sekitar 14 hari, yang nanti setelah itu bahan-bahannya itu semua dari BUMPI. Bahan-bahannya semua itu dari BUMPI. Dari BUMPI ya Pak? Iya, harus dari BUMPI seperti itu. Baik Pak, apa lagi ya Pak? Tunggu. Ya, oke. Pak, mohon maaf. Ini maksudnya trigger atau pemicunya apa Pak? Ini sampai ada ide untuk membuka program pelatihan kedai kopi kekinian atau barista Pak? Ya, triggernya adalah kebetulan kita juga punya kebun kopi, ya, kebun kopi yang kurang lebih 4 hektar itu yang sudah ada di kawasan Kawah Putih Kabupaten Bandung ini.
Kami melihat ini dari Bumpi ini, kita melihat bahwa ternyata kopi ini makin digandrungi oleh semua kalangan. Bahkan yang sekarang kita lihat itu bukan hanya di kota saja, di daerah-daerah yang muncul juga di desa, di kecamatan, bahkan muncul kafe-kafe kecil atau kedai-kedai kecil yang tiba-tiba, oh kok kedai sudah mulai buka ya dan lain-lain. Ternyata kopi ini ya sudah banyak digandrungi. Kemudian apalagi sekarang yang kopi kekinian, yang disebut kopi kekinian itu adalah yang banyak digandrungi kaum milenial itu adalah es kopi susu gula aren ya, kemudian avocado dengan berbagai macam variannya. Mungkin kalau yang jarang sekali orang yang meminum kopi tubruk, mungkin itu adalah orang-orang tertentu, apalagi minum espresso ya. Espresso itu yang gelasnya yang kecil, kemudian itu agak sedikit pahit, mungkin jarang sekali. Tapi kaum milenial mungkin hanya bisa menikmati rasa kopinya ada, tetapi di situ rasa varian-variannya ada juga di situ. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, ya artinya bahwa di Bumpi ini juga bukan ini hanya salah satu. Kita mengadakan program pelatihan barista, tetapi kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan lainnya. Salah satunya adalah yang nanti kita akan setelah beres pelatihan barista adalah pelatihan audiovisual. Kenapa audiovisual? Di situ kita juga akan, ya mungkin ini hanya triggernya saja. Kenapa audiovisual? Ini adalah salah satu ketika kita Zoom meeting. Ini yang mungkin orang tidak tahu. Bagaimana sih caranya Zoom meeting? Bagaimana sih caranya webinar? Bagaimana sih caranya membuat YouTube dan lain-lain? Ketika gambarnya harus bagus dan lain-lain, itu khusus untuk para santri yang memang kita akan lakukan juga seperti itu. Wah, itu juga kayaknya menarik sekali, Pak. Menarik Makanya sekali, karena saya juga masih belajar ini, Pak. Bisa dibilang saya itu gaptek dan ini sama Demi, jadi dipacu untuk ayo harus maju ya udah. Iya. Ya betul. Ya makanya kami juga punya satu channel YouTube namanya Bumpi TV. Kita juga selalu mengadakan yang namanya podcast, Bu. Podcast itu memang untuk memberikan informasi secara tidak langsung dan mungkin itu juga jangka panjang. Artinya informasi itu di situ podcastnya ada podcast khusus Bumpi Podcast. Bumpi Podcast itu adalah dengan para pimpinan-pimpinan dari santri, pesantren maksudnya, kemudian juga dengan pimpinan-pimpinan perusahaan atau bumdes atau apapun itu. Di situ juga ada podcast santri, ya khusus podcast santri itu adalah obrolan saya dengan para santri dan juga ada Bumpi Packer. Bumpi Packer itu adalah ketika dari Bumpi jalan-jalan kita bikin konten masuklah ke YouTube. Itu kayak ada salah satunya ada di YouTube kita, ada di Bumpi TV adalah ketika kita masuk ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Oh baik Pak, saya sempat melihat juga itu Pak di Bumpi TV yang di YouTube yang Bapak ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Kasepuhan. Yang apa Bumpi santri yang menang juara apa Pak pidato bahasa dengan Arab. Sultan, Bumpi Podcast juga dengan Sultan seperti itu. Juara pidato bahasa Arab itu. Iya. Seperti itu. Semoga tambah sukses ya Pak ya. Mungkin Amin. Nanti yang hadir di sini juga dibantu untuk subscribe, sama share, sama like ya Pak untuk. Nah itu, mohon maaf, mungkin kebanyakan saya di situ ya. Presenternya kebanyakan saya di situ, mohon maaf. Ya karena saya lihat, oh ini Pak Rindra juga jadi presenter nih di Bumpi TV. Ya, karena memang kebetulan basic saya adalah penyiar radio, Bu. Oh baik. Ya, penyiar radio, kemudian juga saya awalnya memang saya bergerak di radio kurang lebih sekitar 8-10 sampai 10 tahunan lah saya di radio gitu. Jadi ya akhirnya gabung membuat sebuah video, awalnya memang akhirnya membuat sebuah PH dan lain-lain ya. Akhirnya ya udahlah kita gerakan juga di Bumpi ini untuk menggerakkan bagaimana cara pelatihan audiovisual karena santri juga harus tahu bagaimana cara membuat kameramen, bagaimana cara membuat film, bagaimana cara membuat take vokal yang baik seperti apa gitu. Saya juga seorang voice over sih soalnya, jadi agak-agak ya kayak tadi suara saya semua, mungkin suara ada banyak hostnya banyak saya di situ, itu seperti itu sih. Iya, tapi Pak. Nanti mah nggak akan terlalu banyak saya di situ. Pak. Saya pas habis saya lihat di YouTube di Bumpi TV saya jadi minder Pak. Aduh. Pak Rindra ini kayaknya udah profesional banget, sedangkan saya masih amatiran gitu Pak. Makanya saya bilang mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Oke.
Nah, jadi yang untuk pelatihan barista memang kita masih ada sekitar 24 kota kabupaten lagi yang jadwalnya sampai dengan Februari Maret 2022 gitu. Maret 2000. Kurang lebih sampai Maret 2022 jadwalnya kita gitu. Sebetulnya kita sudah mau masuk ke Kuningan kemarin tuh karena sama ya artinya ada PPKM jadi kita agak terpending dulu jadi Cianjur yang sudah masuk duluan sih. Baik Pak. Ya jadi mungkin mau semua di kawasan Jawa Barat dulu gitu ya Pak, baru meluas ke tempat lain kali ya Pak. Betul, bahkan kemarin tuh Papua Barat sudah minta ke kita dari Asbumpinya Papua Barat di daerah Raja Ampat untuk dilakukan pelatihan barista. Nah mungkin itu akan agak berbeda karena kopinya juga akan kopi langsung dari Papua nantinya. Oh gitu, tapi kayaknya di sana juga menarik ya Pak, karena Raja Ampat kan istilahnya kawasan wisata yang sangat diminatin banyak orang. Kayaknya akan berpeluang besar Pak. Nah itu Bu. Jadi sudah meminta sebetulnya ke kita, cuman karena ya ada PPKM dan kita juga harus pending dulu, jadi kita melakukan pelatihannya di daerah dulu deh. Setelah beres semuanya baru Papua kita akan kejar ke sana. Gitu. Baik Pak. Bapak mohon maaf, ini untuk pelatihan barista sendiri itu ada apa ya Pak? Maksudnya ada limit waktunya nggak? Atau misalkan nih 1 bulan nih harus bisa atau ada apa tesnya misalkan nih setelah dilatih nih, terus ada tesnya dulu ini lolos atau enggak gitu Pak? Enggak Bu, jadi gini. Pelatihan barista itu tergantung dari pihak pesantren, dari beberapa pesantren yang akan membuka kedai. Sebetulnya untuk melatih seorang barista yang mungkin bukan profesional ya, yang biasa saja, artinya dalam 1 hari pun mereka bisa membuat kopi. Karena dasarnya sama. Dasarnya adalah mereka harus tahu cara membuat base kopi atau espresso. Oke, dari espresso itu bisa dikembangkan. Ketika misal begini, kita akan membuat es kopi susu gula aren. Takaran gula arennya berapa mil, takaran base kopinya, espressonya berapa mil, kemudian dicampur dengan susu cair, ada susu evaporasi untuk menaikkan rasa kopinya, ada itu beda juga. Kemudian esnya berapa gram, kemudian juga ditambah dengan misalkan gula arennya dan lain-lain. Itu yang memang dasarnya sama, bahkan takarannya sama. Hanya mungkin nanti ketika kita akan membuat hazelnut coffee, bahannya yang berbeda. Teknik pelatihannya seperti itu sih Bu. Misal ketika kita akan membuat avocado coffee dan mungkin avocado coffee-nya hanya 20 mil ya atau 20 gram ditambah dengan susunya 100 mil ditambah esnya 100 gram. Kopinya itu kan sebetulnya relatif. Kalau memang standarnya adalah 50 mil. Soalnya gini Pak, kalau tapi pingin pahit mah bisa jadi 80 mil. Gulanya itu seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, dasarnya seperti itu, hanya mungkin yang berbeda bahan. Bahannya aja ya Pak. Oke. Mohon maaf ini saya potong Pak. Untuk yang Bapak bilang tadi untuk pelatihan barista itu kadang sehari aja udah bisa gitu ya Pak? Iya. Bukan yang profesional banget gitu. Tapi kadang kan ada Pak, misalkan orang yang sama sekali nggak tahu kopi nih Pak, itu pasti 1 hari udah bisa Pak? Bisa Bu. Oh, oke. Bisa Bu. Oke, karena kita membuat sebuah formatnya adalah kalau mungkin membuat sebuah kafe besar itu mungkin agak lumayan lama Bu ya, karena memang di situ ada butuh manajemen, kemudian varian kopinya juga menunya juga banyak, bukan hanya sekedar kopi ya, karena di situ ada americano, ada espresso, ada cappuccino, ada lain-lain dengan berbagai macam varian. Kalau di kedai kita membuat sebuah format dengan menu yang sederhana dan menunya juga tidak terlalu banyak gitu. Artinya kita melihat juga dari kebutuhan kedainya sendiri. Terkadang kita membuat sebuah menu, misalkan di sebuah daerah. Salah satu yang sudah kami buka nanti di Kabupaten Bandung, itu ketika kita membuat menu, ternyata menu di situ nggak laku. Tapi kita harus merubah bagaimana cara menu itu agar ternyata banyak diminati oleh masyarakat yang ada di daerah setempat. Misal kita membuat sebuah avocado coffee. Ternyata di sana nggak laku, yang laku cuma es kopi susu gula aren atau tanpa kopi.
cuman ada misalkan avocado choco magnum misalnya. Itu ternyata cuma lakunya di situ tambah kopi, nggak apa-apa. Walaupun kita membuat kedai kopi, kopinya ada, tapi menu tanpa kopinya juga ada di situ. Oh, Seperti baik. itu. Nah, gitu, Bu. Ya, Pak. Oke. Bingung Nah, mau nanya apa lagi. nggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Nah, setelah dari pihak pesantren yang memang membuka kedai, kita tidak akan biarkan mereka membuka kedai terus bagaimana akhirnya nggak laku, tidak. Kita ada pendampingan, Bu. Pendampingannya terus-terusan. Kayak tadi, Pak, saya di sini misalkan ke Bumpi Center banyak, Pak, saya ingin membuat kedai, tapi di sini artinya masanya berbeda dengan masa-masa yang memang biasa beli itu. Nah, di situ kita ada punya ahlinya yang memang barista untuk membuat menu-menu lain kayak tadi pendampingannya harus ada bagaimana cara membuat supaya si base kopinya itu enak, kemudian juga awet, harus disimpan di lemari es dan lain-lain kan, seperti itu. Kemudian juga oke, menu yang sudah kita bikin ternyata mereka nggak laku. Oke, kita rubah mindset, kita rubah menunya semua di situ. Gitu. Di situ butuhnya pendampingan. Artinya ada marketing supportnya dari kita. Betul. Bahkan promosinya kita akan bantu di offline dan juga online. Baik, Seperti baik. itu. Jadi kalau misalkan ada satu kedai kopi yang buka tapi nggak laku, jadi tetap dibantu ya Pak ya? Dibantu. Baik. Karena di situ kan kita melihat marketing supportnya akan datang. Ini kendalanya apa? Apakah dari menunya, ataukah dari lokasi yang kita yang didirikan, yang dibuatnya? Karena itu sangat berpengaruh. Betul. Ketika kita membuat lokasi, misalkan itu agak-agak sedikit tersembunyi, itu kan juga akan berpengaruh pada penjualan. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah posisi dari kedainya sendiri. Ketika si pesantren akan membuka kedai, itu mereka boleh bebas membuka kedainya di mana saja. Misalkan di wilayah pesantren, bukan hanya di dalam pesantren, tapi di depan pesantren yang memang bisa di pinggir jalan seperti itu. Gitu. Oke, baik Pak. Dan bahan-bahan yang memang kita berikan juga nilainya juga tidak terlalu mahal. Bahan-bahan itu nominalnya kurang lebih sekitar 2 juta, dan 2 juta itu mereka bisa istilahnya kontrabon lah. Bahkan si alat kita 2 juta, si alat itu kita inventariskan buat mereka, dan dari bahan yang akan kita terus-terusan repeat order seperti itu. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan ini nanti sukses terus jadinya membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang ya Pak. Amin, Bu. Amin, Bu. Karena saya sendiri kalau misalkan lihat di tempat saya gitu kadang banyak pemuda atau pemudi yang masih banyak nganggur Pak, karena maksudnya apalagi masa pandemi kayak gini nggak gampang untuk nyari kerjaan ya Pak. Gitu. Betul, Bu. Untuk kalau misalkan ini sampai ke daerah saya mungkin akan membuka lapangan kerja baru buat mereka yang tadinya nganggur jadi ada kerjaan, dan kerjaannya nggak kerja sama orang, istilahnya mereka buka usaha sendiri, itu akan lebih keren Pak. Iya, tentunya kita support juga dari sini ya, seperti iya, itu. Pak. Oke. Ada lagi Pak yang mungkin mau disampaikan? Ya saya sudah sampaikan semua sih Bu untuk materi. Cuman ini ada saya akan share, ini adalah contoh yang sudah buka kedai Bu. Dokumentasi yang sudah buka kedai, termasuk dengan menunya yang memang sudah kita berikan seperti ini. Ini salah satu yang ada di Kabupaten Bandung Bu. Ini Bu. Oh baik. Oke.
itu salah satu kedai yang ada di Kabupaten Bandung yang ternyata itu baru 1 minggu Bu sudah buka. Alhamdulillah. Barusan tadi siang saya dapat kabar dari kedainya, ternyata mereka sudah laku sehari kurang lebih sekitar 10 sampai 15 cup Bu. Oh, alhamdulillah. Nah itu yang artinya Pengelolaan yang bagus ya Pak. iya, karena si marketing support ini kemarin sempat datang 2 kali ke sana dan hanya melihat suasana dari masyarakat setempat. Oh ternyata untuk membuat sebuah kedai bukan hanya dilihat dari menu yang asal saja, tetapi juga harus dilihat, oh ini masa pembelinya siapa, yang belinya siapa, kemudian harga Bu yang menentukan. Oh, baik. Oke. Harga yang mungkin kalau kita datang ke kafe itu harganya bisa sampai 20 sampai 25 sampai 50 ribu Bu ya. Betul. Dengan kopi kekinian ya. Nah, kalau di kedai-kedai itu kayaknya dengan harga seperti itu tidak mungkin. Jadi kita coba dengan harga dari 5.000 sampai 12.000 Bu. Oh, murah sekali ya Pak. Ya. Maksudnya dibanding dengan kopi yang ada di coffee bar atau semacam itu ya Pak, jauh Ya, kayaknya. betul. Nah, untuk 1 cup ini salah satu contoh. Untuk 1 cup ini bisa harga di angka 12.000 Bu. Ini 300 ml. Baik, untuk Ya. harga terendah dari harga Harga 5.000. 5.000 itu mungkin cupnya lebih kecil atau Cupnya gimana? lebih kecil, cupnya Oh, lebih kecil, dan itu memang makanya kita berikan bukan hanya menunya saja, tetapi juga harga dasarnya berapa, ketika mereka harus menjual berapa. Misal, kalau saya buka nih harga espresso, sebetulnya saya buka bisa aja di sini, tapi kan nggak mungkin beberapa 1 gelas seperti ini ya. Jadi kan 1 gelas ini espresso berapa sih? Sebenarnya kita sudah tahu membuat espresso seperti apa. Nah, harga dasar yang memang kita berikan, misalkan harga dasarnya termasuk dengan overhead-nya berapa, kemudian juga dan lain-lainnya. Ternyata HPP-nya itu cuman 4.000. Mereka bisa jual di angka 5.500 pun udah dapat sebetulnya seperti itu. Atau di angka 3.000 sebenarnya dijual 5.000 sudah dapat untung seperti itu. Baik Pak. Harga dasar yang memang kita berikan juga nggak sampai ya hanya 10.000. Ketika jual 12.000 sampai 15.000 juga sudah dapat seperti itu, Bu. Gitu. Baik, Nah, Pak, ditunggu sebentar. dan Ini oke. ada beberapa orang yang hadir nih Pak, mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Pak Rindra, Boleh, silakan. Pak Wildan, atau sepertinya beliau off kamera dan off mic-nya juga Pak. Nah, hanya mendengarkan saja Bu ya. Oke, iya. Semuanya kayaknya mendengarkan saja. Tunggu sebentar Pak. Bapak mohon maaf, ini kalau misalkan Demi tanya dengan bahasa Inggris, Bapak berkenan nggak? Boleh Bu, silakan ditranslate saja Bu. Boleh. Demi, sorry. Are you there? Demi? Yes, I'm here. Yeah, maybe you want to ask some question to Pak Rindra. He don't mind to answer your question, I think. Just answering bahasa ya. Saya mau tahu Pak Herman Suherman told me that the main focus for Bimpi Center is to expand the diversity of jobs in the kampung. So, what is the next plan next to barista? Maybe you can translate, Julie. Oke. Problem, Silakan, saya really good. hanya mengerti sedikit saya. Nggak apa-apa Pak, sama gitu. Oke, rencana ke depan mungkin ya tentang pelatihan barista dan dari Bumpi Center mungkin seperti itu ya. Iya, kayak ya plan ke depannya, iya betul Pak. Oke, bukan hanya di kampung kalau tadi saya bilang ya. Oke. Bumpi Center ini memang rencana ke depan itu yang tadi saya bilang sudah saya sebutkan bahwa bukan hanya tentang pelatihan barista, tetapi kita ada satu fokus kita adalah mengarahkan bagaimana mengembangkan dan juga pengembangan dan juga pelatihan khusus untuk pesantren dan juga kemitraan-kemitraan di luar pesantren, ya.
Dan penerima manfaatnya bukan hanya penerima manfaatnya adalah dari pesantren dan juga asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi dari pesantren itu sendiri. Seperti itu. Seperti yang sudah kita lakukan adalah pelatihan barista dan itu free. Dan setelah itu ada pengembangan lainnya. Salah satunya adalah karena kita lihat digitalisasi ini semakin kuat dan juga semakin merajalela, dan kayaknya memang akan semakin menjadi salah satu komoditi bisnis yang luar biasa. Makanya kita akan melakukan pelatihan audiovisual digitalisasi pesantren seperti itu. Oke. Dan bahkan hanya triggernya saja, ya bukan trigger ya. Kita juga sudah punya produk tentang namanya adalah Bumpi Pay. Apa Bumpi itu, Pak? Pay. Bumpi Pay itu adalah salah satu payment system yang khusus untuk pesantren yang nanti akan diberikan dan juga kemitraannya dengan para pesantren. Seperti itu. Semacam mungkin kayak semacam apa? Ojek online seperti itu ya, Pak? Kalau ojek online sebetulnya dari gitu. ojek online-nya sendiri sebetulnya Bumpi ini dari awal sudah punya Santri Jack, Bu. Oh, baik. Sudah punya, cuman kita sekarang lagi off dulu dan nanti akan ada pengembangan yang nanti akan ada pengembangannya lagi. Itu punya Santri Jack, bahkan dari mulai halal food, kayak mungkin produk kayak ojek online ada pengantaran, ada ini kita sudah punya sebetulnya aplikasinya. Cuman sekarang kita lagi pengembangan juga. Kemarin sempat jalan tahun-tahun kemarin, cuman karena ada satu dan lain hal, jadi kita off-kan dulu dan insya Allah kita akan jalankan lagi namanya Santri Jack seperti itu. Dan kita punya satu, kita akan luncurkan juga satu marketplace, ya. Marketplace itu yang itu pengembangan dari Bumpi Centernya sendiri, namanya adalah Bumpi Shop. Bumpi Shop itu adalah khusus untuk produk-produk pesantren. Nah, ini badan usaha milik pesantren ini bukan hanya tentang barista, tentang buka kedai, tetapi salah satunya adalah membuat sebuah produk tentang produk dari pesantren itu sendiri. Nah, ini ada salah satu contoh produk. Sebentar saya cek dulu ya. Ini adalah salah satu contoh produk yang memang sudah dibuat oleh pesantren sih sebetulnya gitu. Jadi kayak kerajinan apa atau dari para seperti santri itu. gitu ya, Pak? Benar, seperti itu. Baik. Oh ya, ini Demi ya saya nih, Pak. Katanya saya suruh tanya kalau misalnya Demi, because you ask me to ask Pak Rindra if Pak Rindra want to expand the pelatihan barista, right? Or only in Jawa Barat. But I already asked that before to Pak Rindra, and then he say later will be in next province, maybe go to Jawa Tengah or other province, something like that. And not only in pesantren. For example, yeah, okay. And then Oh yeah, Demi, Pak Rindra say later the not only about pelatihan barista, but later will have audio visual ya, Pak ya? Apa pelatihan audio pelatihan visual? digital audio visual lah, digitalisasi pesantren. Pelatihan audio, bagaimana cara membuat film? Yeah, how to make film or how to YouTube channel, editing or YouTube channel, blah blah blah. I think that one is really interesting for me ya, because I also not really good in that. You're doing it already, right? Ya, mungkin mereka membantu kita ya untuk ke Sisnesia TV. Ya, sangat bisa kalau kita membuat sebuah TV juga bisa. Kita sudah. Baik, Pak. Pak Rendra, apa harus saya ini bahasa? Apa ingin untuk realisasi kamu plan? What do you need to realize your plan on short term? Oke. Merealisasikan rencana-rencana mungkin seperti itu ya? Betul Pak. Oke. Makanya dari yang sudah kita realisasikan adalah yang dari pelatihan barista tadi, sudah ada kedai yang sudah buka. Itu salah satunya yang kedai sudah buka di situ tentang
dan bahkan sekarang saya juga kaget sudah hampir penjualan sehari sampai satu menu bisa sampai 10 cup gitu ya. Dan itu kita tadi ada sekitar 6 menu yang sudah kita berikan. Bahkan di luar dugaan juga ternyata pas buka kedai banyak ibu-ibu PKK yang datang ke situ dan akhirnya produk-produk dari masyarakat sekitar itu bisa terakomodir di situ gitu. Oh, baik. Gitu. Maksudnya Jadi, ini gimana, Pak? Kayak ibu. Jadi ibu-ibu PKK itu kan dia punya produk. Betul. Akhirnya karena produk yang mungkin ada produk makanan, cemilan dan lain-lain. Ternyata banyak yang nyimpan di situ dengan sistem konsinyasi seperti itu. Oh, kayak titip jual gitu. Titip jual gitu. Baik. Akhirnya karena mungkin di situ ada pesantren, ada masyarakat, ada kompleknya juga, kemudian juga lumayan ramai dan posisinya juga lokasinya juga sangat strategis gitu. Baik, Pak. Gitu. Itu salah satu. Dan kemudian yang sudah mulai buka hari ini pun ada di daerah Ciparai Kabupaten Bandung. Itu santrinya ada 600. Ada 600 santri dan bahkan ada SD, SMP sampai ke sekolah tinggi. Dan sekarang lagi setelah pelatihan yang sudah dilakukan, itu marketing support akan memberikan pelatihan selanjutnya secara detailnya. Oh, baik. Gitu maksudnya. Nah, di kedai ini. Mohon maaf, Pak. Kalau misalkan santrinya ada 600 orang itu semuanya ikut pelatihan, Pak? Enggak. Jadi hanya yang dikasih tanggung jawab untuk membuat satu kedai, misalkan hanya 2 orang yang akan menjadi barista. Dan 1 orang penanggung jawab misalkan pimpinan pondok pesantrennya. Oh, baik-baik, Pak. Saya pikir semuanya akan dilatih. Jadi dipilih gitu ya, Pak? Iya, hanya tanggung jawab aja sebagai baristanya siapa di sini. Oh, baik-baik, Pak. Oke, kalau tadi yang pertanyaan dari Mr. Demi, bagaimana merealisasikan rencana-rencana program dari Bumi Center yang barista sudah kita lakukan, tinggal nanti 24 kota lagi. Untuk yang audiovisual, kita akan lakukan dengan tim yang berbeda, tapi nanti setelah beres pelatihan itu, seperti itu. Karena kebetulan kita juga punya tim barista untuk pembuatan menu dan minuman dan makanannya. Kita juga punya tim digital medianya, ya. Baik, Pak. Digital medianya. Kemudian karena kita punya tim dokumentasi. Karena kita ketika liputan kita harus ada 3 kamera, ya, 1 drone, dan juga sementara ini. Ya, sementara ini presenter baru saya, Bu. Kita lagi mencari presenter. Jadi sekali ya, Pak. Ya, di YouTube penuh sama gambar saya semua, Bu. Iya, saya lihat semuanya emang Bapak sih presenternya, makanya saya bilang, waduh, saya mundur nih sama Bapak Indra nih. Gitu. Demi, any question? No, thank you, Pak Rendra, for your answers. Maybe PT Cisnesia can help you with the equipment for audio and video and drone, because we are Cisnesia, EO2 and IE, and actually try those kind of solutions. And maybe making that together. Anyway, thank you for your time. So really, maybe the audience have questions. Thank you, Pak Rendra, for now. Makasih banyak. Sama-sama. Ini dari semua yang audiens yang hadir, belum ada yang message mau tanya sesuatu. Nih mungkin ada Pak, ada Fani atau Fitri? Ini kayaknya adik-adik saya dari Rumah Wattcraft, Pak. Rumah apa? Rumah Wattcraft. Jadi mohon maaf, ini anak-anak yang terkena pelecehan seksual dan ada salah satu petugas dari dinas sosial yang sudah pensiun, dan beliau itu kayak menampung mereka gitu, Pak. Oke. Tapi sepertinya mereka nggak ada yang mau tanya. Silakan, mau bertanya boleh, bebas. Monggo, siapa yang mau tanya silakan. Fani. Pak, saya izin bertanya. Oke. Oh, boleh, silakan, Mas. Ya, di Wattcraft. Ya, saya tadi baru masuk ke telat, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, ini dari Rumah Wattcraft juga ya? Iya. Wildan ya? Iya, monggo, silakan Wildan. Mau tanya apa? Tadi kan saya udah dengar sedikit program Bapak itu kayak pelatihan gitu ya, Pak ya? Iya. Ada pelatihan-pelatihan selain barista itu kayak marketingnya gitu ya, Pak ya? Iya. Nah,
Kalau untuk pelatihan barista gitu biasanya ada itu nggak sih Pak, kayak jeda waktunya misalkan harus sampai bisa atau misalkan harus benar-benar kerasa banget gitu kopi itunya espressonya gitu Pak. Apa dalam sehari itu bisa gitu? Oke. Untuk pelatihan barista yang global, memang itu kalau untuk bersama kayak kita melakukan pelatihan barista ke pesantren-pesantren itu dalam 1 hari, memang saya pikir tidak mungkin kita lakukan untuk dalam 1 hari ya. Tetapi kan itu hanya pengenalan saja sebetulnya. Ya, pengenalan saja bagaimana cara pengenalan tentang alatnya, pengenalan tentang kopinya, kemudian juga tentang jenis kopinya, tentang bagaimana menjadi seorang barista. Nah, setelah itu, setelah melakukan pelatihan barista, ketika ada dari pihak organisasi atau UMKM atau apapun itu dari pihak pesantren yang sudah akan membuka kedai, di situ akan ada pelatihan lanjutan. Nah, itu pelatihan lanjutan itu ketika tergantung dari kedai yang akan dibukanya, apakah menunya akan banyak, apakah kedainya hanya sekecilnya saja, atau akan membuka kafe yang besar. Nah, ketika akan membuka kafe yang besar, di situ dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu untuk pelatihannya, ya. Dan itu akan berbeda pelatihannya, karena manajemen keuangannya, manajemen si SDM-nya, kemudian juga kita akan memberikan bagaimana seorang barista itu harus diperhatikan attitude-nya seperti apa, itu yang kita akan lakukan juga, ya. Karena bukan hanya menu tentang kopi, menu-menu lain ketika dukungan-dukungan menu lain kayak makanan, roti bakar, nasi goreng, kentang goreng, apapun itu yang akan kita berikan juga. Karena kebetulan kita punya seorang barista pun dia adalah seorang konsultan dari restoran juga kafe yang memang sudah puluhan tahun di konsultan seperti itu. Jadi ketika menjadi seorang barista, mungkin hanya seorang barista yang memang biasa saja, bukan seorang profesional, dalam sehari itu bisa. Karena dasarnya adalah membuat base kopi manual. Kalau dengan mesin itu mungkin sudah ada takaran khususnya. Tapi ketika membuat base kopi espresso yang manual, itu yang agak susah karena dibutuhkan termometer. Bagaimana cara mengukur suhu airnya, kemudian juga bagaimana takaran-takarannya. Kada single itu berapa, 30 ml, yang double espresso itu berapa, ternyata 60 ml, itu juga harus tahu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Pak. Pak, saya mau tanya. Oke, boleh. Kalau untuk pelatihan itu kira-kira berapa lama ya? Dari proyek Bapak nih? Pelatihannya kalau yang sudah kita lakukan dalam sehari, durasi waktu atau gimana pelatihannya, gimana ya? Kalau untuk yang akan membuka kedai maksudnya seperti itu? Iya yang itu. Oke, kalau yang sudah kita lakukan untuk pelatihan barista itu durasi yang memang untuk yang pengenalannya saja itu dari jam 9 itu sampai jam 12 biasanya ya. Tetapi untuk yang sudah akan membuka kedai itu akan ada pelatihan lanjutan, itu paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Bahkan dalam sehari pun bisa jadi sebetulnya. Seperti itu. Seandainya nih ya Pak, kalau kan dalam waktu 3 hari, tapi ada yang masih belum paham, itu bakal dilanjut apa enggak? Dilanjut, karena kita ada ketika kita menjalin kemitraan dengan ketika kita menjalin kemitraan dengan Bupi Center, di situ ada marketing support, ada pendampingan. Ada pendampingan. Pendampingannya bukan hanya dari menu, tapi dari soal penjualannya juga. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Lagi yang mau tanya mungkin Fitri. Fitri mau tanya? Fitri sudah. Oh, sudah. Yang tadi kirain Fani. Fani mau tanya, Fani? Oh, kayaknya Fitri Demi salah nama kayaknya. Salah nama. Mungkin Pak Rendra, mungkin interesting to talk with Ipun. Saya tahu satu pusat di pelatihan di Cirebon juga sudah ya. Cirebon sudah. Oh ya.
So mungkin interesting to invite the children of Rumah Watcraft to come to our session. I think that's very interesting. Yeah. I also think about that. I just want to talk to Pak Rindra about it. Oke, maaf. Iya Pak, ini mungkin dari anak-anak Rumah Watcraft. Mungkin nanti setelah selesai sekolah atau mungkin sekarang yang sudah nggak sekolah, mungkin tertarik untuk ini Pak, gitu. Mungkin mereka akan buka kedai atau bagaimana. Sangat bisa Bu. Iya, sangat membantu sekali untuk Ibu Uun juga gitu. Iya, oke, sangat bisa. Jadi artinya kita membuka kemitraan dengan siapapun, bukan hanya kayak tadi saya bilang bahwa BUMPI kalau bahasa singkatannya adalah Bahasa Badan Usaha Milik Pesantren Indonesia. Tapi kita membuka kemitraan dengan siapapun. Baik. Ya, dengan badan usaha dan lain-lain. Bahkan dengan dari teman-teman dari Warkep tadi, kita sangat membuka. Hayo, bangga, yuk silakan. Kita membuka diri. Bahkan bukan hanya pelatihan barista. Kebetulan karena saya memang di radio, mungkin ada yang tertarik untuk menjadi seorang voice over iklan di TV ataupun di radio. Mungkin pernah dengar Anda batuk, bahasa Anda batuk, obat ini obatnya, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu voice over yang sekali nih Pak. Wildan nih kayaknya tertarik nih Wildan. Iya Bu. Ya. Nah ini kan sangat tertarik ya di audiovisual ya, seperti itu. Gitu. Di balik layar biasanya seperti itu. Kalau misalkan dari Studio 1 RCTI Bandung misalkan seperti itu kan banyak hal seperti itu yang bisa Anda lakukan, bisa dilatih seperti itu. Betul, ya. Pak. Itu bisa. Kita ada audiovisual, bagaimana mengambil pembuatan film, web series atau apapun itulah. Konten YouTube. Mungkin bisa bisa ada juga nanti pelatihan untuk menjadi presenter yang baik seperti Bapak gitu, Pak. Saya presenter yang tidak baik, Bu. Saya hanya di balik layar, Bu. Kalau kenapa? Mohon maaf, tapi itu kira-kira waktunya kapan, Pak? Untuk apa? Yang pelatihan yang tadi tuh yang kata Bapak tuh yang audiovisual. Ya, visual. Kita tinggal nunggu saja, nanti tinggal tergantung dari pihak Bu Yuli dan pihak Mr. Demi seperti apa. Kita sesuaikan waktu saja, Bu. Oke. Untuk pelatihan, Bu, tadi dari teman-teman dari Warcraft tadi ingin ada pelatihan audiovisual katanya. Menjadi seorang penyiar, menjadi seorang presenter di balik layar. Bangga. Kalau kami sih dari Bu Mense, Bu. Ngomongnya, Pak. Dengan cara ngomongnya ya. Mungkin nanti kita bicarakan dulu dengan Bunda Uun juga karena ini kan anak asuh beliau gitu. Iya. Nanti kita bisa bicara lagi ya Pak bagaimana. Boleh. Ya, saya yakin nih kayaknya anak-anak di Rumah Watcraft pada antusias untuk belajar. Iya, pasti banyak yang ingin menjadi penyiar radio, pasti banyak yang ingin bekerja sebagai voice over, tapi hanya di YouTube saja nggak apa-apa. Iya, banyak yang mungkin ini nggak enak sih dengarnya suaranya kayak gitu, mungkin sering dengar seperti itu ya. Itu ya mungkin ya itu harus dilatih voice overnya. Bahkan suara karakter suara pun jadi ke sini nggak apa-apa ya sedikit ya bicara tentang karakter suara yang kalau saya sebut suaranya seperti ini. Tapi tiba-tiba suara saya seperti ini bisa gitu. Baik. Ya itu yang akan dilatih nanti seperti apa gitu. Baik Pak, itu juga nanti kayaknya akan jadi proyek yang sangat menarik buat anak-anak muda nih seperti Wildan, Fitri, Fani dan yang lain-lain. Iya, seperti itu. Mungkin nanti anak saya juga bisa ikut nih Pak, kayaknya seru nih. Boleh. Untuk melatih kepercayaan diri dia, apalagi kalau anak saya kan memang sekolahnya di daerah Pak, maksudnya masih di Jawa Tengah, ikut sama ibu saya gitu kan. Jadi tingkat kepercayaan diri anak yang sekolah di kampung, di desa, sama di kota itu beda sekali loh Pak. Betul Bu. Kayaknya bagus sekali loh Pak ini untuk pelatihan-pelatihan gini untuk di daerah-daerah juga sangat bagus Pak. Jadi biar anak-anak di daerah itu juga bisa show up gitu, apa yang mereka bisa gitu, apa mungkin bakat atau talenta mereka apa gitu Pak. Ya betul, karena saya menghadapi di 3 kabupaten itu ketika ada santri yang suruh ke depan pun kayaknya agak sedikit gemeteran gitu ya untuk berbicara di depan umum. Itu yang memang makanya kita akan melakukan pelatihan seperti itu biar bagaimana cara berbicara di depan umum tidak gemeteran dan lain.
ya sebetulnya manusiawi lah. Kayak saya tadi sekarang mau jadi pembicara kok deg-degan ya saya di sini di situ. Waduh, Seperti Pak. itu. Kirain saya doang loh, Pak. Bapak yang udah biasa bicara sama orang banyak pun masih deg-degan, apalagi saya, Pak. Iya, kayak saya akan MC misalkan gitu ya. Itu saya masih deg-degan, Bu. Ah, Awalnya aja sampai deg-degan itu nervousnya masih ada seperti itu. Tapi ketika sudah di depan panggung udah lupa. oh, Saya harus menguasai panggung gitu. jadi manusiawi ya Pak kalau masih deg-degan ya Pak, walaupun udah biasa. Hildan, ada lagi yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Soalnya di sini kita aja ini, jadi boleh mau tanya yang lain juga boleh. Oke, sudah. Pak Tidak ada Rendra, lagi. Iya. one more question. No, one more remark from me. Do you have anything to say to the viewers, because we also on live YouTube at the moment? What do you want to say of your last word for Training Center Bimbi? Oke. Mungkin ada pesan-pesan. Dari saya adalah badan usaha milik pesantren ini adalah BUMPI ini adalah badan usaha milik pesantren, dan kita akan melakukan pengembangan dan juga pelatihan khusus untuk awalnya memang khusus untuk pesantren, tapi kita mengembangkan pelatihan pengembangan ini kemitraan dengan beberapa kelembagaan lainnya. Intinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat kita sendiri, dan bermanfaat buat semuanya. Intinya seperti itu. Kita tidak pelit dengan ilmu. Apa yang kita dapat, kita akan berikan lagi kepada semuanya agar semua juga bisa berkembang, bisa bermanfaat, dan juga tentunya apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah usaha yang bisa menghidupi diri sendiri, yang bisa menghidupi keluarga, dan juga bisa memberikan manfaat buat semuanya. Itu aja sih. Amin. Dan Demi, you have any question, Demi? Again? Ya, satu lagi. When do you invite me to the 15 desa for the training centers? Because then I can give them communication training and hospitality training. Mau 15 desa ya? Di mana 15 desa mana nih? Di badan usaha milik desa mungkin ya, di BUMDes ya. Iya, kayaknya seperti itu Pak, karena mungkin karena dia menangkapnya ini kan istilahnya untuk perluasan pekerjaan di desa. Betul. Gitu. Ya, oke. Mr. Demi, saya undang untuk datang ke Bumbi Farm yang ada di Ciwidey, Kawah Putih. Anda bisa melihat bagaimana pengolahan kopi, bagaimana memetik kopi, bagaimana kemudian sambil wisata ke Kawah Putih Ciwidey. Oke? Oke. Saya tunggu di Bandung. Oke. Pernah juga ke Bandung Pak Demi, Pak, ke Iya. Mungkin Pak Rindra kenal sama itu enggak ya, Pak? Pak Demi Pak Taher. Oh. Herman. Mas Herman. Dia minum kopi di rumah 2 bulan lalu. No, Pak Herman, the one I interview him at the first time. Bukan. He came at our house, Pak Suherman. But I see that Pak Henry also here. No. You don't understand. Apa bahasa Indonesianya Demi bahasa Indonesianya juga kurang baik. Saya bahasa Inggrisnya juga masih. Apalagi saya, Bu. Masih kurang bagus, Pak. Makanya tadi saya pikir gini, Pak, kalau misalkan itu kenapa nggak kamu aja yang interview, Pak? Saya bicara bahasa dengan Google Translate. Kadang kebalik-balik Pak, misalkan mau bilang saya mau jadi mau saya, jadi orang ketawain orang jadinya kan. Oke, Mr. Demi, saya tunggu di Bandung ya, nanti kita ngobrol talk about digital media and audio visual. Saya ingin permisi istriku ya. You can go anytime. Oh, Bapak mohon maaf, ini maksudnya Demi kayak gini kayaknya Pak juga. Maksudnya kalau misalkan Bapak ada pelatihan di desa-desa, itu kan pasti banyak pemuda-pemudi yang
bergabung di pelatihan ini semacam itu Pak. Dan dia menawarkan kalau misalkan itu dia kan Demi itu kadang ada seminar untuk bilangnya Master of Komunikasi Pak. Jadi untuk melatih mungkin semacam yang Bapak bilang tadi, gimana biar percaya diri, bicara di depan umum semacam itu Pak. Dan Demi ada seminar semacam itu juga. Maksudnya beliau Demi coba menawarkan kalau misalkan butuh bantuan semacam itu Pak. Oh ya, siap. Ready. Karena itu salah satu yang memang menjadi tujuan kita juga. Karena saya melihat begini, si pesantren itu sendiri ketika saya ajak, santri ke depan, itu malunya luar biasa, gemeteran Bu. Itu, nah itu menjadi salah satu bagaimana caranya mungkin Mr. Demi ini menjadi seorang narasumber atau apapun itu dari yang akan menjadi bagaimana cara berbicara di depan yang baik. Kalau saya secara teknis aja Bu, secara teknis pengambilan gambar, audio, tag vokalnya seperti apa, kemudian micingnya misalkan ini depan saya kan pakai mic nih Bu, micingnya seperti apa, berapa sentimeter dan lain-lain seperti itu. Oh baik Pak. Gitu. Karena kadang-kadang kalau bicara di depan umum di depan mic kadang-kadang yang begini nih, deg. Yang salah itu Bu. Oh baik Pak. Ada yang ditiup juga. Emang ini ada lilin atau apa ya gitu? Ya, mungkin hanya ya itu yang salah sih sebetulnya. Ada yang ngomongnya cuma ada yang segitu, itu juga salah sebetulnya. Itu yang baik. Biar seperti itulah, itu secara teknis saja Mr. Demi yang akan menjadi narasumber komunikasi yang baik dan ya baik Pak. Baik, mungkin semoga bisa terrealisasi segera dan mungkin kalau pandemi ini cepat kelar ya Pak, jadi semuanya bisa lebih berjalan lebih cepat ya Pak, gitu. Amin. Oh ya, mengenai anak pesantren yang istilahnya diwawancarai Bapak yang di YouTube ya Pak ya, saya sempat lihat itu aja diwawancarai Bapak yang menang lomba bahasa Arab. Ya itu aja dia malu-malu sama seperti ini maksudnya kondisinya itu sama seperti anak-anak dari daerah Pak. Kebanyakan kayak gitu juga. Iya, betul. Nah, itu fungsinya pelatihan itu seperti itu, pengembangan lah pelatihan untuk mereka seperti itu. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Demi, Bapak mohon maaf mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi karena kayaknya audiensnya kita aja sama adik-adik dari rumah Whatcraft. Demi, I said almost 5 o'clock. You want to just finish or you want to ask something else? I think I have to thank everybody for being here. Terima kasih untuk di sini. Pak Rendra, next time we do again, maybe. Okay, siap. And then live in the coffee shop. Okay, ready. Terima kasih banyak ya, and maybe soon I come back with keterampilan sosial untuk barista. That would be good. I mean, service is also important. Julie, you have any last words? For me, I think it was a good session. Thank you, Julie, for your effort today. And Fitri, thank you for being here. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi ini, saya mau bilang terima kasih yang sudah hadir. Ada Fitri, ada Fani, ada Wildan. Dan untuk Bapak Rindra sendiri, saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Ibu. Meluangkan waktunya untuk hari ini, dan apalagi untuk saya sangat terhormat sekali nih Pak. Saya sangat sebelum dimulai pun saya udah deg-degan sekali karena sebelumnya belum pernah kenal Bapak dan saya tahu Bapak adalah presenter yang handal, jadinya saya semakin deg-degan. Terima kasih banyak Pak. Mungkin semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lah ya Pak ya seperti ini. Siap. Mungkin ada pelatihan yang lain atau program yang lain gitu ya Pak. Oke Bu, siap Bu. Terima kasih sama-sama, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan dan ya insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sekali lagi terima kasih dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak.